warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Damayanti dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NPM 009. Di sini saya mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu pada kelas C yang diampu oleh Bapak Bomans. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas 4, yaitu menjelaskan materi pada pertemuan 14, yaitu mengenai ketahanan nasional. Pada penjelasan saya pada materi ketahanan nasional, yaitu terdapat dua pandangan, yaitu yang pertama secara etimologi dan yang kedua yaitu secara terminologi. Penjelasan mengenai ketahanan nasional secara etimologi yaitu tahan atau tabah, kuat, tidak kena menyerah. Dan secara ketahanan, mampu dan tahan. Sedangkan secara nasional, kata nation yang berarti bangsa. Sedangkan sudut pandang mengenai terminologi yaitu 3 wajah ketahanan nasional, yaitu yang pertama ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, yang kedua ketahanan nasional sebagai kondisi, dan yang ketiga yaitu ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan. Jadi, kesimpulannya yaitu ketahanan nasional merupakan konsep khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk menanggulangi segala ancaman yang ada di suatu negara yang mampu, kuat, dan tangguh. Sedangkan definisi ketahanan nasional menurut GBHN yaitu yang pertama, ketahanan negara yaitu untuk menjalankan pembangunan suatu tujuan negara. Dan yang kedua yaitu ketahanan nasional adalah kondisi yang dinamis yang dapat berubah-ubah yang berasal dari integrasi kebutuhan bangsa dan negara. Sedangkan yang ketiga yaitu ketahanan nasional terdiri dari ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan ideologi dan ketahanan sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Pada ketahanan nasional di Indonesia memiliki sejarah ketahanannya yaitu pada pidato Insinyur Soekarno pada tahun 1975. Ciri-ciri ketahanan nasional yang dimiliki oleh Indonesia yaitu ciri-ciri ketahanan nasional merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang, difokuskan untuk pertahanan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, gangguan, baik dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada materi yang selanjutnya ini, saya akan membahas mengenai dimensi, asas, sifat ketahanan nasional. Yang pertama, dimensi atau aspek ketahanan nasional terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ketahanan ideologi, yang kedua ketahanan politik, yang ketiga ketahanan ekonomi, yang keempat ketahanan sosial budaya, serta yang kelima yaitu ketahanan pertahanan keamanan. Sedangkan asas-asas yang dimiliki dari ketahanan nasional yaitu yang pertama asas kesejahteraan dan keamanan, yang kedua asas komprehensif integral atau menyeluruh tanpa terpadu, yang ketiga yaitu asas mawas ke dalam dan keluar, serta yang keempat yaitu asas kekeluargaan. Sifat-sifat ketahanan nasional yaitu yang pertama mandiri, yang kedua dinamis, yang ketiga wibawa, yang keempat konsultasi, dan yang kelima kerjasama. Unsur-unsur ketahanan nasional menurut asas Gatra. Yang pertama, 3 asas aspek kehidupan alamiah atau Trigatra. Yang pertama gatra letak geografis, yang kedua gatra keadaan dan kekayaan alam, yang ketiga gatra keadaan dan kemampuan penduduk,
serta 5 aspek kehidupan sosial atau pancakatra. Yang pertama gastra ideologi, yang kedua gastra politik, yang ketiga gastra ekonomi, yang keempat gastra sosial budaya, serta yang kelima yaitu gastra pertahanan dan keamanan. Sedangkan bela negara, yaitu bela negara merupakan upaya mempertahankan dan meningkatkan kewaspadaan diri dan lingkungan dari ancaman dari internal maupun eksternal dari negara tersebut. Bela negara dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama bela negara secara fisik, yaitu terjadi dan terdiri atas dengan cara militer seperti rakyat terlatih, hansip, kepolisian, dan TNI, serta bela negara. Sedangkan yang kedua yaitu bela negara secara non-fisik, yaitu seperti mengikuti pendidikan kewarganegaraan secara formal. Secara formal tersebut seperti melaksanakan demokrasi, pengabdian tulus terhadap negara, berkarya dan aktif menanggulangi bencana alam, ikut dalam kegiatan mental spiritual, dan membiayai pajak atau membayar pajak dengan tepat, seperti yang dilakukan oleh beberapa warga negara yang sadar akan kewajibannya terhadap negara. Sedangkan unsur-unsur dasar bela negara yaitu terdapat 3, yaitu ada beberapa hal yang menjadi unsur penting diantaranya, yaitu 1. Cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Dalam materi ini juga terdapat fungsi bela negara, yaitu yang pertama mempertahankan negara dari berbagai ancaman, yang kedua menjaga keutuhan wilayah negara, yang ketiga merupakan kewajiban setiap warga negara, serta yang keempat merupakan panggilan sejarah. Tujuan bela negara yaitu yang pertama mempertahankan kelangsungan hidup bernegara, yang kedua melestarikan budaya, dan yang ketiga menjaga identitas dan integrasi negara, serta yang keempat atau yang terakhir yaitu menjalankan nilai-nilai Pancasila. Dasar-dasar hukum bela negara yaitu terdapat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai dasar hukum bela negara, yaitu terdapat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang isinya semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang isinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ojo ngomong ah. Yang selanjutnya yaitu contoh sistem bela negara yang ada di Indonesia, yaitu beberapa negara misalnya Israel, Iran, Korea, dan Singapura memberlakukan wajib militer bagi warga yang mempengaruhi atau yang memenuhi syarat kecuali dengan dispensasi untuk alasan tertentu seperti gangguan fisik, mental, atau keyakinan atau mungkin agama. Sebuah bangsa dengan relawan sepenuhnya militer biasanya tidak memerlukan layanan dari wajib militer warganya kecuali dihadapkan dengan krisis perekrutan selama masa perang. Indonesia mempunyai harga atau Hari Bela Negara, yaitu yang pertama
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia atau Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menjelaskan bahwa Hari Bela Negara diperingati setiap tanggal 19 Desember melalui Kepres tahun 28 atau 2006, yaitu penetapan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara dipilih untuk mengenang peristiwa sejarah ketika tanggal 19 tersebut Belanda melancarkan agresi militer yang kedua dengan mengumumkan tidak adanya lagi negara Indonesia. Ketika itu Presiden RI Insinyur Soekarno memberikan mandat sepenuhnya kepada Mr. Syarifuddin Prawinegara untuk menjalankan pemerintah dan membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Padang, Sumatera Barat guna menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Bab yang selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai tujuan bela negara, yaitu yang pertama mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, yang kedua melestarikan budaya, yang ketiga menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang keempat berbuat baik bagi bangsa dan negara, dan yang kelima menjaga identitas dan integritas bangsa. Fungsi dari bela negara tersebut yaitu mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, merupakan kewajiban bagi setiap warga negara, dan merupakan panggilan sejarah. Saat ini bagaimana sih kondisi ketahanan nasional Indonesia? Indeks ketahanan nasional Indonesia 2,6 dari rentan 1-8 atau hasil pengukuran Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Lanhans tahun 2016. Sekian penjelasan saya mengenai materi pertahanan nasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.